Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Kalau pada sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana ada dan boleh bertemu di udara, semuanya oleh karena kasih-Nya. Selamat kita berjumpa di dalam renungan pagi. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan banyak terima kasih atas penyertaan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah menjaga, menyertai, melindungi. Dan kami bersyukur di dalam perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan, Tuhan selalu menyertai. Di saat kami tidak kuat, Tuhan yang menguatkan. Di saat kami tidak mampu, Tuhan yang memampukan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kami memasuki hari yang baru, kami rindu mendasari hidup kami dengan renungan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Urapilah hamba-Mu dan urapilah kami semuanya. Kami siap diberkati renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari suratan Yakobus pasal pertama ayat yang ke-25. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan, pentingnya bersaat teduh. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa bersaat teduh sangat penting bagi orang percaya? Menyediakan waktu secara pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan adalah kehendak Tuhan, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, agar kita bisa bersekutu dengannya. Ini sudah saya sampaikan di dalam firman Tuhan hari Minggu kemarin, bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah rindu dan menantikan kita untuk mau membuka hati dan hidup bersekutu dengan Dia secara pribadi dan lebih intim. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Saudaraku yang terkasih, sejauh mana sampai saat ini kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan? Sebagai manusia yang berdosa adalah mustahil untuk bisa bersekutu atau karib dengan Allah. Tetapi oleh karena karya Yesus Kristus di atas kayu salib, semuanya menjadi mungkin. Yesus telah menjadi jalan pendamaian bagi kita. Ada tertulis, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19a. Waktu pribadi dengan Tuhan merupakan sumber kekuatan dan kuasa.
kita bisa belajar dan meneladani Tuhan Yesus di mana Ia selalu menyediakan waktu untuk intim dengan Bapa. Dia sering kali menyendiri untuk bersekutu dengan Allah di surga. Seperti tertulis, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat yang ke-35. Injil Lukas 5 ayat 16 juga menyatakan ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Selalu bersekutu dengan Bapa adalah kunci keberhasilan pelayanan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus saja secara rutin menyediakan waktu bersaat teduh. Siapa kita ini sehingga kita malas dan ogah-ogahan untuk berdoa secara pribadi? Ketika kita secara rutin bersaat teduh, kita akan semakin berakar di dalam firman dan bertumbuh di dalam iman. Semakin kita disiplin dalam bersaat teduh, semakin kita intim dengan Tuhan. Ini adalah akar dari kehidupan yang berbuah. Pada pagi hari ini, hidup yang berbuah adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang berkualitas. Bagaimana hidup kita berbuah? Mari kita siap melakukan firman Tuhan dan ambil waktu untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup di dalam doa renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk kami boleh menyediakan waktu secara pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan, karena ini adalah kehendak Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami menyediakan waktu untuk bersaat teduh, disitulah Tuhan berkata-kata di dalam hidup kami. Dan saat Tuhan berkata-kata di dalam kehidupan kami, ada kekuatan baru, ada sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Dan di saat sukacita itu melingkupi kami, suasana surga tinggal di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami supaya kami boleh selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami akan memasuki hari yang baru bersama dengan Tuhan, siap melakukan kebenaran firman Tuhan dan siap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sambut hari yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.